Kalau saya ngomong, dia nyambung ini. Iya, mendengar dia, Pak. Udah kelihatan jelas ya adik-adik semua ya? Jelas ya? Baik, langsung saja. Yo, jelas. Jelas ya? Oke. Oke, jelas. Jadi kita nggak usah lama-lama, adik-adik. Yang penting adik-adik nanti bisa menguasai materinya, kemudian bisa mengimplementasikan, ya, kemudian bisa memberikan kepada contoh kepada keluarga, teman-teman, dan lingkungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama adik-adik ya, saya ucapkan selamat ya atas kalian semua sudah diterima di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Alhamdulillah adik-adik ya. Walaupun saat ini masih pandemi dan masih pembelajarannya masih daring ya, belum bisa dilaksanakan tatap muka, namun demikian saya mengucapkan selamat ya atas diterimanya kalian semua di SMA Negeri 2. Kita langsung saja adik-adik ya. Bagi adik-adik semua yang sudah jelas yang menjadi siswa ataupun menjadi murid SMA Negeri 2, dengan sangat harus betul-betul memahami situasi saat ini ya, betul-betul memahami situasi saat ini. Saya rasa adik-adik semua sudah tahu ya apa yang diprogramkan oleh pemerintah ataupun apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Adik-adik harus bersabar ya, adik-adik harus bersabar bahwa saat ini memang masih pandemi ya. Memang masih sangat tinggi penularan COVID-19. Jadi adik-adik harus bersabar. Insya Allah nanti ketika virus corona ataupun COVID-19 nanti ini hilang, artinya sudah tidak ada pandemi, maka pemerintah juga akan memberikan aturan lagi untuk supaya adik-adik bisa tatap muka ya, belajar tatap muka. Nah, ini pesan dari kepolisian karena memang pandemi. Selama adik-adik belajar di rumah ya, selama adik-adik belajar di rumah, ikutin pelajaran-pelajaran ataupun aturan-aturan yang disampaikan oleh Pak Guru maupun Bu Guru. Ikutin. Ketika adik-adik bisa mengikuti pelajaran di rumah dengan baik, maka sama saja. Artinya sama saja dengan tatap muka. Pak Guru maupun Bu Guru ya, ataupun peserta didik tidak sembarangan ya, tidak sembarangan memberikan nilai ya, tidak sembarangan memberikan nilai ya maupun yang lainnya kepada muridnya. Tapi sebaliknya kalau belajar di rumah elek-elekan ya, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru maupun Bu Guru, ya nanti pun penilaiannya akan berbeda. Jam-jam pelajaran di rumah maka laksanakan. Ya. Ketika ada hambatan atau ada kendala, adik-adik sekalian bisa menghubungi wali kelas ya, ataupun Pak Wakil Kepala Sekolah ataupun Kepala Sekolah. Saya rasa bisa itu. Nah, selanjutnya adik-adik, kaitan dengan itu saya sampaikan apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya, mohon ditaati. Seperti nih, adik-adik binatang jenis apa itu? Seperti adik daring belajar di rumah. Kemudian setelah belajar maka adik-adik tidak usah, artinya tidak usah
adik-adik berkerumun. Tidak usah adik-adik berkerumun, ya, ketemu teman-temannya, kemudian nongkrong nggak karu-karuan, itu hilangkan, itu sudah tidak zamannya lagi. Ingat adik-adik, ya ini masih pandemi, masih penularannya sangat tinggi. Maka ketika adik-adik setelah selesai belajar, keluar dari rumah, ya, gunakan masker. Bila perlu adik-adik kantongin itu hand sanitizer. Setelah adik-adik megang apa saja, maka dicuci lagi tangannya dengan hand sanitizer kalau memang tidak ada air dan sabun. Kemana saja adik-adik gunakan masker, jaga jaraknya. Untuk apa? Supaya kita tetap sehat. Ya. Melindungi diri sendiri dan teman-teman maupun keluarga. Adik-adik saya sampaikan, kita tidak tahu adik-adik virus itu ada di mana. Tapi kita harus berasumsi bahwa virus itu ada di mana-mana. Maka betul-betul nih, kami berpesan kepada adik, betul-betul ikut mensukseskan, saya ulangi, betul-betul ikut mensukseskan program pemerintah ini untuk menghentikan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Paham ya adik-adik ya, kira-kira ya, paham ya apa yang saya sampaikan? Paham ya? Nah selanjutnya adik-adik, ini sudah berubah, artinya sudah berubah itu kita harus betul-betul mampu, ya, mampu menganalisa atau mampu mengevaluasi situasi saat ini. Di rumah sakit, kalau boleh saya sampaikan, ya, banyak sekarang orang yang sakit dirawat di rumah sakit dan kapasitas rumah sakit saat ini penuh. Ya. Itu kaitan dengan COVID-19. Selanjutnya adik-adik saya sampaikan kenakalan remaja, ya. Masa depan adik-adik ini ada di tangan, ya, ada di tangan dan di pundak adik-adik semua, ya, kalian semua. Tentukan mulai saat ini situasinya sudah berbeda adik-adik. Kita harus betul-betul mampu menguasai informasi. Ya. Nah untuk itu polisi juga membuat catatan, ya, yang namanya SKCK. Ya. Kalau dulu SKKB, sekarang namanya SKCK. Maka jangan ada, ya, jangan ada anak-anak SMA negeri 2 ini, ya, jangan ada catatan, ya, jangan ada catatan, yang artinya catatan yang tidak baik. Nah untuk itu saya berpesan kepada adik semua nih, adik semua, ya anak-anakku semua, ya raih masa depan yang gemilang, ya dengan cara apa? Dengan cara adik-adik harus rajin belajar, ya rajin belajar, kemudian jangan lupa selalu berdoa. Ya. Yang lebih terpenting lagi, ya bapak ibunya orang tua, ya orang tua kalian itu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh orang tua, patuhin. Insya Allah adik-adik sukses. Jangan ada anak-anak SMA 2, saya ulangi, jangan ada anak-anak SMA negeri 2 yang kesandung hukum. Jangan ada yang kesandung hukum. Saya kasih contoh nih, Ada SMS ataupun WA, ya, yang masuk ke HP adik-adik semua. Isinya WA itu misalnya, ya, padahal adik-adik belum tahu isinya, misalnya ngajak ngumpul. Setelah ngajak ngumpul, kemudian tawuran. Nah, hal-hal semacam itu hindari, sudah tidak zamannya lagi, ya, sudah tidak ada seperti itu. Maka ketika terjadi, misalnya kemudian sampai melanggar hukum, ya, sampai melanggar hukum, maka polisi pun akan melakukan penegakan hukum. Hindari melanggar hukum. Contohnya lagi, misalnya, ya ada temanmu
kemudian memberikan minuman. Adik-adik tidak tahu nih minuman apa, udah jangan langsung main diminum. Nggak taunya apa yang diberikan itu miras. Nah ini ketika kedapatan oleh aparat, maka akan bisa diproses sesuai dengan hukum. Hindari, nih Bapak Polisi Cikarang Barat, ya khususnya ini saya selaku Wakapolsek, saya menghimbau dan saya wanti-wanti anak-anak SMA Negeri 2 Cikarang Barat menjadikan percontohan ataupun bisa dijadikan percontohan ya, sekolah yang betul-betul muridnya tidak pernah melanggar hukum. Bisa ini bisa kita lakukan adik-adik, bisa. Ya. Jangan sentuh itu narkoba, jangan sentuh itu miras, jangan lakukan tawuran. Patuhin apa yang disampaikan ketika adik-adik masih belajar di rumah secara daring. Patuhin apa yang disampaikan Pak Guru dan Bu Guru. Setelah adik-adik belajar di rumah, lakukan yang terbaik. Berdoa, 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 memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar cita-cita adik-adik sekalian, adik-adik semua dikabulkan. Itu yang terpenting adik-adik. Ketika itu sudah berhasil, maka ya Allah nikmatnya ampun-ampun. Nikmatnya tidak terhingga. Jerih payah adik-adik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dan sekolah atas, kemudian nanti bisa masuk ke perguruan tinggi, ya nikmatnya luar biasa dan orang tua bangganya luar biasa. Nah, bagi adik-adik yang siswi, ya yang siswa jaga diri, adik-adik yang siswi zamannya ini kita harus mampu betul-betul mengasih informasi. Ya, harus betul-betul ketika adik-adik mau keluar rumah dan sebagainya, kalau memang di situ ada orang tua, maka katakan, ya minta izin kepada orang tua. Paham ya adik-adik semua yang saya sampaikan ini adik-adik ya? Bisa dipahami kira-kira ya adik-adik? Pesan dari Pak Polisi, ya, jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga, dan jaga kesehatan masyarakat. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Cikarang Barat bisa dan mampu memberikan suri toladan kepada lingkungan, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Itu yang diharapkan. Ketika adik-adik mengalami ataupun mengetahui sesuatu yang sekiranya perlu kehadiran polisi, maka adik-adik bisa langsung menghubungi Polsek Cikarang Barat atau menghubungi aparat setempat. Di setiap desa adik-adik jangan lupa, di mana adik-adik tinggal, di situ ada Babin Kamtibmas dan Babinsa. Ya, itu sarana yang bisa kita gunakan untuk memediasi segala permasalahan yang ada di wilayah. Itu yang perlu ada di, makanya adik-adik bisa, wah Pak, kok saya nggak tahu Pak ada Binmaspol. Nah di situ ya harus tahu ada Pak Binmaspol atau Babin Kamtibmas, ya, dan Pak Babinsa itu bisa bisa ditulis nomor-nomor teleponnya. Itu adik-adik ya, sekali lagi saya wanti-wanti, saya berpesan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Cikarang Barat, ya, jauhi narkoba, jauhi miras, kemudian jauhi tawuran. Ya. Ingat adik-adik, ya, masa depan adik-adik sebagai generasi penerus, ya, sebagai generasi penerus bangsa, insya Allah yang mendengarkan ini, ya, selesai selama mengikuti selama melakukan pembelajaran atau pendidikan di SMA Negeri 2, insya Allah ada yang berhasil. Ya, mudah-mudahan berhasil semua. Ada yang menjadi dewan, ada yang menjadi aparat TNI Polri dan lain sebagainya. Ya, itu bisa diraih
itu bisa diraih, kiranya apa yang saya sampaikan tadi itu bisa diraih dengan cara rajin belajar, kemudian jangan lupa berdoa dan berdoa, kemudian muliakan kedua orang tua kita. Ketika itu bisa kita lakukan, insya Allah, ya, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita semua dan akan mengijabah kita keinginan kita maupun doa kita semua. Jadilah orang-orang yang baik, jadilah siswa-siswi yang baik. Yang baik itu artinya jadilah orang-orang atau siswa-siswi yang bermanfaat bagi orang lain. Cukup ya adik-adik ya, bisa dipahami ya. Baik, kalau sekiranya itu sudah cukup, bisa saya akhiri ya, cukup ya. Baik, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam.